Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saidi Bawok Bet Farm. Di sini saya akan berbagi video singkat tentang saya berpendapat. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau tidak like, subscribe, and comment, awas loh dipatok ayam kamu. Murai batu hasil penangkapan hutan dan murai batu hasil dari penangkaran. Dan murni ini pendapat saya pribadi sebagai pecinta burung dan sebagai manusia yang masih mencintai alam hutan kita. Dan bukan karena saya sebagai penangkar. Ini murni dari hati nurani dan fakta yang sekarang terjadi di penangkaran saya dan mungkin di tempat-tempat yang lainnya. Pertama-tama dari segi peralihan makan serangga ke makan fur untuk murai batu tangkapan hutan, kemungkinan proses peralihan pemakan dari serangga ke fur cukup susah dan pasti berisiko tinggi untuk peralihan itu, karena murai batu tangkapan hutan belum terbiasa dengan manusia. Maka dari itu kita untuk mengadaptasikan dulu, menenangkan dulu dari stresnya perjalanan dan stresnya kaget penangkapan jebak dan kerusakan luka di tubuhnya. Barangkali ada luka, mungkin pasti lebih susah, lebih sulit. Sedangkan murai batu penangkaran, terutama trotolan, yang dari umur 7 hari si penangkar burung panen itu sudah disuapin, dikenalkan mengadaptasi dengan manusia. Dengan mudahnya kita latih loloh dengan fur langsung, otomatis murai batu tersebut kemungkinan di bawah umur 2 bulan sudah mau memakan fur. Sedangkan murai batu tangkapan hutan, peralihan furnya cukup berisiko. Kadang-kadang dia stres, tidak mau makan dan mati. Itu sudah sering saya jumpain di teman-teman yang membeli burung-burung tangkapan hutan. Banyak sekali yang mati. Yang kedua, dari segi cepat bersuara. Kalau burung tangkapan hutan, jangankan untuk bersuara, untuk makan, untuk tenang, untuk minum aja sulit sekali. Burung itu kita gantung 100 meter dari tempat kita berjalan aktivitas atau kita duduk, itu pun sudah jungkir balik, nabrak sono nabrak sini. Kemungkinan sampai berdarah-darah hidungnya, kakinya, kukunya pada cacat karena nyangkut ke sarang sana sini. Bahkan kadang-kadang dadanya memar, sayapnya patah, macam-macam sekali. Itu untuk
mengadaptasi saja, boro-boro bunyi. Kemungkinan besar juga burung-burung tangkapan hutan itu setahun pun belum berani lantang bunyi di dekat manusia. Mungkin bunyi kalau dikerodong saja. Sedangkan murai batu yang hasil penangkaran, umur sebulan saja sudah pada ngeriwik, pada bersuara. 3 bulan sudah lantang membunyikan materi isian-isian yang kita sajikan. Itu 1 bulan. Kalau umur 1 tahun, kemungkinan burung hasil dari penangkaran sudah mendapat piala, mungkin sudah juara kalau memang induknya yang kita induknya itu burung-burung pilihan, burung-burung yang berprestasi. Pasti umur 1 tahun sudah menjadi juara. Apalagi sekarang ada lomba burung usia dini, pastol atau lepas trotol, atau murai batu muda. Murai batu muda itu kategori murai batu muda itu umur di bawah 2 tahun. Itu dari segi cepat bersuara. Dan yang dari segi volume, ini menurut saya hoax juga. Keyakinan teman-teman semua, katanya murai batu hutan volumenya tembus. Saya sendiri tidak percaya. Itu sesuai bakat juga. Murai batu tangkapan hutan tidak semuanya suaranya tembus. Ada juga yang suaranya kurang tajam. Menurut saya hoax. Tembus suara volume tinggi itu adalah dari keturunan atau bakat. Tidak semua murai batu muda hutan, katanya yang disebutnya muda hutan itu suaranya lantang tembus. Tidak semua. Semua tergantung bakat. Bakatnya suaranya tembus, kalau suaranya tipis saja. Terus murai batu hasil dari penangkaran. Kalau saya yakin di saat ini, di tahun 2003 ini, murai batu hasil penangkaran lebih luar biasa. Saya yakin peternak-peternak siapapun dimanapun sekarang tidak sembarangan memilih indukan. Pasti memilih indukan berdasarkan seleksi, berdasarkan fakta juara, atau berdasarkan katuranggan. Bahkan mungkin sekarang posturnya juga udah bagus-bagus karena diseleksi. Apalagi volumenya, pasti suaranya sekarang udah bagus-bagus. Maka dari itu kesimpulannya, menurut saya berpendapat, semua volume tergantung bakat. Dan sekarang murai batu hasil penangkaran bakatnya pasti sudah mengikuti kriteria lomba-lomba yang ditentukan. Volume, kecerdasan lagu, bahkan gaya, semua pasti dipenuhi oleh pemilik penangkaran. Maka dari itu kesimpulan saya berpendapat volume dan yang lain-lain tadi di atas lebih unggul murai batu hasil penangkaran. Dan yang kelima, mental.
Menurut teman-teman, keyakinan teman-teman, segelintir orang menurut saya ya, mental murai batu muda hutan katanya luar biasa, mentalnya bagus, lantang katanya. Menurut saya tidak, saya berpendapat tidak semua murai batu hasil muda hutan mentalnya baja. Kembali lagi, menurut saya itu dari bakat. Tidak semua murai batu muda hutan mentalnya hebat. Maka dari itu, mungkin dari penangkapan hutan 1000 ekor belum tentu 100 ekor yang mentalnya baja, mentalnya kuat. Kemungkinan juga dari 1000 ekor penangkapan hutan belum tentu hidup 100. Mungkin banyak yang mati di perjalanan, mati penangkapan, mati di penampungan, mati di pembeli teman-teman Kicomania. Itu fakta. Sedangkan murai batu, pesaingnya, pembandingnya murai batu hasil dari penangkaran. Sudah tentu, kembali lagi tadi, si penangkar di tahun 2023 ini pasti dia sudah menyeleksi bahan-bahan atau calon-calon indukannya tidak sembarangan, terutama mental. Karena apa? Pasti sudah diseleksi di lomba-lomba, baik di Lakpres, di regional di nasional, pasti itu sudah terpenuhi. Maka dari itu, kesimpulan dari saya berpendapat ini ya, mental pun saat ini di tahun 2003 ini pasti lebih jos, lebih baja hasil dari penangkaran. Karena apa? Indukannya sudah diseleksi semua mental baja. Dan pembandingnya tadi murai batu hutan kita masih meraba-raba. Maka dari itu, teman-teman Kicomania, yakinlah, berbanggalah dengan memiara murai batu hasil dari penangkaran. Berbanggalah, kampanyekanlah bahwa murai batu hasil penangkaran lebih jos, lebih oke. Itu kelima tadi, kawan-kawan Kicomania. Ini yang keenam, ini tenaga murai batu katanya, konon ini juga dari segelintir orang menurut saya, tenaganya lebih kuat, lebih tahan berapa season katanya. Itu pun menurut saya tidak semuanya. Mungkin presentasinya seperti tadi, 1000 hasil tangkapan hutan, 100 pun 100 yang tenaganya kuat. Bahkan mungkin sebagian yang murai-murai tangkapan hutan itu ada yang hilang tenaga karena kerusakan tubuhnya ya tadi, dari penangkapan, dari perjalanan, dari pengepul, dari teman-teman Kicomania yang membelinya. Apalagi itu, kembali lagi, untuk tenaga tergantung bakat juga, dan tergantung latihan. Kalau tenaga, pembandingnya sekarang murai batu hasil penangkaran, tenaga. Menurut saya tenaga. Kalau kita memelihara murai batu
hasil penangkaran dari kecil, kita kasih asupan nutrisi yang cukup sesuai makanan kebutuhannya dia, tenaganya otomatis pasti lebih oke. Kita sudah memberi makan full jangkrik, kroto, cacing, for itu bagus sekali juga. For itu karena sudah dirancang manusia dengan segala macam nutrisi kebutuhan burung tersebut ditaruh di dalam for itu. Maka dari itu, murai batu hasil penangkaran untuk tenaga, saya yakin lebih bagus kalau kita memeliharanya betul-betul bagus, nutrisinya terpenuhin, makanannya terpenuhin, vitaminnya terpenuhin, tenaganya pasti lebih oke, lebih itu. Sedangkan murai batu tangkapan hasil hutan, di hutan dia belum tentu seminggu ketemu, sehari ketemu 5 jangkrik, itu belum tentu. Kalau di penangkaran kami sekali nyuapin aja 5-10 jangkrik kali 3 berarti berapa itu? Belum masuk kroto, belum masuk cacing, belum masuk fur, belum masuk vitamin. Saya yakin tenaga kalau kita bisa memelihara dengan benar murai batu hasil penangkaran, tenaganya lebih jos. Saya yakin lebih jos. Itu kesimpulan saya berpendapat. Ini untuk tenaga, kawan-kawan. Untuk tenaga murai batu hasil penangkaran, kesimpulan saya pribadi lebih oke. Dan kemudian lanjut ke prestasi. Murai batu muda hutan dulu emang kalau di tahun-tahun yang tahun jebot penangkar belum banyak, belum ada, ya sudah pasti pemenangnya, juaranya pasti murai batu tangkapan hutan, juaranya. Karena emang sedikit sekali, minim sekali orang menangkarkan burung itu. Orang masih berlomba-lomba menangkap burung-burung tersebut di hutan seenak udelnya dulu. Kalau sekarang ini, ya saya mohon dengan sangat ke teman-teman, berbanggalah memelihara murai batu hasil dari penangkaran. Hindarilah, kurangilah, hindarin, kalau bisa hindarin, jangan sampai memelihara murai batu tangkapan hutan saat ini. Karena apa? Penangkar-penangkaran sudah banyak sekali, jauh lebih bagus bibit-bibitnya, jauh lebih bagus postur-posturnya, jauh lebih terseleksi induk-indukan juaranya. Maka kawan-kawan, berbanggalah memelihara murai batu hasil penangkaran. Dan sekarang murai batu hasil penangkaran sendiri, saya yakin sekarang merajain burung-burung juara di lapangan manapun. Saya yakin lomba pemenang terbanyak adalah burung-burung hasil penangkaran. Karena di tahun 2003 ini burung-burung hasil penangkaran seleksinya sudah luar biasa. Pasti prestasinya juga luar biasa, induk-induknya. Nggak mungkin bapak ibunya induknya hebat-hebat, anaknya nggak hebat, itu nggak mungkin, pasti hebat. Maka dari itu kawan-kawan, ayo saya di Bawa Bet Farm mengajak teman-teman untuk berbangga memelihara murai batu tangkapan hutan, hasil penangkaran. Hindari, jangan sampai kalau bisa sekarang memelihara murai batu hasil dari penangkapan hutan. Ayolah kawan, kita sekarang mulai dari diri kita sendiri, menjaga lingkungan ini dengan cara
membeli atau memelihara murai batu hasil dari penangkaran. Dan yang terakhir kawan-kawan, tentang konservasi. Untuk kawan-kawan saat ini yang masih memelihara murai batu muda hutan atau hasil penangkapan hutan, saya berkesimpulan, pendapat saya, mereka itu secara tidak langsung penjahat perusak hutan. Itu kesimpulan saya pribadi. Saidi Bowo Betfam. Saya pastikan kawan-kawan yang masih memelihara murai batu tangkapan hutan saat ini adalah mereka perusak hutan, perusak alam, tidak mendukung konservasi. Dan sebaliknya kawan-kawan Kicomania semua, saya mengapresiasi teman-teman yang sudah meyakini dan memelihara burung-burung hasil dari penangkaran, dan yang menghindari atau tidak sama sekali membeli dan memelihara burung-burung tangkapan dari hutan. Saya mengapresiasi teman-teman itu semua. Itu adalah pahlawan konservasi. Anda, saya yakinkan, sudah mendukung konservasi. Anda adalah pahlawan konservasi. Maka dari itu kawan-kawan, mari mulai sekarang saya mengajak, banggalah memelihara burung tangkapan hutan. Karena dengan itu Anda membantu pelestarian alam. Sebaik-baiknya manusia adalah yang tidak merusak alam. Itu salah satunya. Oke kawan-kawan semua, saya rasa cukup. Ini saya berpendapat, semoga ini menjadi perhatian atau motivasi teman-teman saya semua untuk selalu memelihara, merawat burung-burung hasil dari penangkaran. Sekian dari saya, Saidi Bowo Betfam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.